Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya? Menyambung di postingan yang kemarin, aku telah memperlihatkan kepada kalian semua tentang ulat-ulat. Nah, kali ini aku akan mencoba memperlihatkan satu tanamanku yang sepertinya kok belum berkembang guys. Nah, kalau yang dulu yang aku memperlihatkan kepada antum-antum, nah ini kan sudah ada turbusannya guys, seperti ini. Nah ini ya, ini adalah tanda-tanda kehidupan baru. Tetapi ada satu tanaman yang aku menanamnya itu dalam waktu yang sama, tetapi belum pernah ada tanda-tanda muncul tunas guys. Coba kita lihat ya, ini guys. Nah ini guys, ini guys, belum ada tunasnya kan. Nah ini aku mendiagnosis ada beberapa kemungkinan guys. Nah kan guys, belum ada tumbuh satupun kan guys, malah kayaknya kurang nutrisi guys. Nah ini aku mendiagnosis ada beberapa kemungkinan guys. Yang pertama, mungkin dia ada apa ya, sejenis hewan atau hama yang ada berada di dalam tanah ini. Nah ini hamanya mungkin memakan akarnya guys. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin ada dalam tanah ini mungkin kurang unsur-unsur hara guys. Mungkin dia kurang nitrogen atau kurang boron atau kalsium atau apa nih. Nah nanti aku akan mencoba memberikan tambahan nutrisi guys. Oke guys, nah ini. Oke, yang kedua mungkin dia kurang, yang ketiga ya, mungkin dia kurang disiram guys. Oke. Nah, lanjut ke video selanjutnya guys untuk penanganannya. Ini guys, belum tumbuh tunas guys, sedangkan yang pinggir sini sudah guys. Nah, ini sudah berapa muncul tunas-tunas baru guys. Sudah ngerembuyung. Yang sini juga sudah guys. Ini yang bawahnya ini sudah ada. Oke guys. Di sebelahnya juga sudah guys. Ini adalah baru guys. Nah ini adalah yang induknya, ini yang baru pangnya guys. Tapi yang tadi kan belum ya guys ya. Oke. Lanjut ke part selanjutnya. Nah oke guys, tadi untuk beberapa perkiraannya guys, untuk hama yang ada di dalam tanah, aku menggunakan insektisida guys. Sebenarnya seharusnya akarisida, tapi berhubung pestisidanya yang terbaru adalah yang ada di rumahku hanya insektisida berbahan aktif imidacloprid Winder ini guys. Semoga saja dengan dikasih ini hama yang ada di dalam tanah nanti bisa mati guys. Yang selanjutnya unsur haranya aku menggunakan ini guys, pupuk NPK. Oh guys, untuk penyerapan unsur haranya aku menggunakan ini guys. Ini namanya Tricoge. Ini memperbanyak unsur-unsur alami yang ada di dalam tanah guys. Jadi menyeimbangkan unsur hara yang ada di dalam tanah sehingga manfaatnya bisa akar itu bisa mudah menyerap kalau menggunakan ini guys. Jadi kalau ini tok guys, tanpa menggunakan ini guys, ini nanti kalau ini tok, ini tidak bisa diserap guys. Tapi kalau tambah ini, penyerapannya lebih tinggi. Itu guys, oke.
penjelasan tentang terikoki ada guys, banyak di YouTube guys. Nah guys, di dalam ember ini ada satu ember penuh berisi air. Nah untuk dosisnya guys, di dalam ini pupuk ini pupuk NPK Pak Tani ini guys, ini sebenarnya 1 sendok untuk 5 tanaman kalau di dalam cabai ya guys. Tetapi kalau di jeruk akan aku kasih 1 genggam untuk 5 tanaman. Ini guys, sedikit aja guys. Ini sudah jemek guys karena lama guys. Untuk terikokinya aku kasih juga sekitar 1 genggam guys, atau 2 genggam lah guys biar mantap. Lanjut guys, untuk membunuh hewan yang ada di dalam tanah, paling tidak ya kelenger-kelenger guys, aku campurkan sekitar sedikit aja guys, sepucuk sendok lah. Oke, kita aduk menggunakan pengaduk guys. Nah guys, aku akan pilih sekitar untuk 5 tanaman, itu satu ember untuk 5 tanaman ya guys. Kita kira-kira aja dibagi 5 gitu. Oke, yang pertama yaitu yang tadi kita treatment ya guys. Oke guys, itu kira-kira dapat 5 tanaman. Yang tanaman lainnya aku akan siram aja menggunakan air secukupnya. Oke, karena aku lihat sudah hijau-hijau dan perkembangannya bagus. Oke guys, terima kasih. Lanjut di pertemuan berikutnya.